Biasanya kalau kamu estimasi waktu kamu untuk ngebenarin revisian skripsi itu berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear people who watch this video, beberapa waktu yang lalu aku baru aja udah selesai sidang skripsi, alhamdulillah. Dan di video kali ini aku pengen sharing sama teman-teman yang nonton gimana caranya nyelesain skripsi selama 3 bulan. Nah, 3 bulan yang aku maksudkan adalah estimasi waktu aku dari sempro atau seminar proposal sampai ke sidang. Anyway, sebenarnya 3 bulan ini mungkin perspektif orang bakalan beda-beda ya. Ada yang bilang mungkin, oh 3 bulan itu waktu yang pas untuk nyelesain skripsi dari sempro ke sidang gitu. Atau mungkin ada juga yang bilang, oh cepet ya bisa 3 bulan. Atau mungkin bisa juga ada yang bilang, wah lama itu, aku mah bisa cuman sebulan dari sempro ke sidang. Ya, beda-beda gitu. Tapi intinya di sini adalah aku pengen sharing gimana aku nyelesain skripsi itu sesuai target yang aku buat. Karena aku sempronya di bulan April, tepatnya sih tanggal 15 April 2021. Terus semhasnya itu di tanggal 21 Juli 2021 dan sidangnya itu di tanggal 26 Juli 2021. Jadi itu target yang aku buat sejak pertama aku sempro dan juga aku pengen nyelesainnya di bulan apa gitu. Tapi sebelum aku mulai ngebahas tentang prosesnya seperti apa, aku pengen bilang dulu ke teman-teman semuanya kalau video ini dibuat tidak untuk nyampein ke teman-teman bahwa wah caranya harus kayak gini gitu atau estimasi waktunya harus kayak gini. Enggak seperti itu, karena aku paham betul bahwa proses kita akan selalu berbeda-beda, kondisinya beda, apa yang kita hadapin beda, target kita beda, dan semuanya bakalan beda gitu. Tapi maksudku siapa tahu aja apa yang udah aku alamin kemarin, apa yang udah aku lewatin, itu bisa berguna buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa relate untuk bisa diterapin di proses skripsinya, gitu ya. Jadi, it's okay, kamu lagi ada di tahap apa sekarang gitu, karena kita harus saling menghargai antara proses dan juga waktu dari setiap orang. Oke, jadi pada saat aku udah selesai seminar proposal, itu di tanggal 15 April, aku langsung memikirkan satu pertanyaan. Gimana caranya skripsi aku bisa selesai dalam waktu 3 bulan ke depan? Nah, menurut aku ini udah bisa jadi tips yang pertama, teman-teman. Jadi kan kita harus merubah pertanyaan kita gitu. Dari yang mungkin kita terbiasa untuk bertanya apa, ubah jadi gimana. Nah, kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa apa mungkin ya ini bisa selesai di bulan sekian. Apa mungkin ya ini bisa selesai selama 3 bulan, selama 2 bulan misalnya. Atau estimasi waktu yang kita targetkan. Gimana caranya? Nah itu, jadi setelah pertanyaan itu muncul, kemanapun aku dan dimanapun, aku nggak ngerti kenapa itu selalu terngiang-ngiang. Kayak, gimana caranya, gimana caranya, gimana caranya gitu. Lagi di sini mikirnya itu, lagi di situ mikirnya itu gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk, oke, aku akan cari satu waktu di mana aku bisa tenang, ngerenung, terus mulai ngelis apa aja yang mungkin jadi hambatannya, terus jadi kekuatannya supaya ini bisa kejadian. Akhirnya aku memutuskan satu kesimpulan bahwa kalau emang mau 3 bulan selesai, artinya waktunya harus dipercepat. Karena waktunya tuh nggak banyak sih menurut aku 3 bulan gitu kan, karena proses skripsi itu panjang. Jadi kita yang harus revisi, kita yang harus, kalau aku data primer jadi harus turun lapangan langsung gitu. Udah gitu belum lagi analisis datanya gimana, belum lagi buat pembahasannya gimana, dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak hal yang harus dikerjain gitu, step by stepnya ada banyak banget gitu setelah seminar proposal. Jadi kesimpulannya satu itu, harus mempercepat semua waktu, semua tahap-tahapnya seperti apa. Nah, setelah kesimpulan itu aku buat, keputusan itu udah aku buat, fix ini yang harus dilakuin gitu. Akhirnya aku sering bertanya sama orang-orang tentang skripsi. Aku sering nanya gini, biasanya kalau analisis data itu berapa lama sih? Atau biasanya kalau misalkan kita mau ngubungin responden gitu ya, apa segala macem gitu, itu biasanya berapa lama?
Atau biasanya kalau kamu estimasi waktu kamu untuk ngebenarin revisian skripsi itu berapa lama? Nah, ketika orang-orang menjawab misalnya, oh biasanya tuh kalau kita analisis data bisa sampai 1 atau 2 minggu, atau pas penelitian tuh bisa sebulan lamanya, atau apa segala macam gitu ya. Aku selalu menarik waktu untuk bisa lebih cepat. Kalau mereka jawabnya 1 bulan, aku berpikir gimana caranya bisa 1 minggu. Kalau dia bilang ini waktunya tuh bisa 1 sampai 2 minggu, gimana caranya bisa 1 sampai 2 hari aja gitu. Nah, dengan membuat waktu yang lebih cepat seperti itu, akhirnya kita tuh kayak dikejar-kejar. Deadline kita tuh jauh lebih ketat gitu. Emang melelahkan sih, lelah yang artinya kayak ya kita jadi mengurangi berbagai aktivitas kita yang lainnya demi satu deadline ini selesai gitu. Tapi nggak apa-apa, karena udah fix keputusan di awal tadi kan, pengen mempercepat semuanya gitu. Nah, kadang-kadang memang ada banyak prosesnya yang membutuhkan waktu lebih lama, tapi bisa juga ternyata itu emang sesuai target gitu. Anyway, balik ke awal tadi, kenapa aku harus bertanya waktu tentang pengerjaan ini menurut orang-orang seperti apa gitu. Jadi itu bukan untuk membandingkan waktu aku dengan waktu mereka, tapi aku butuh informasi kira-kira pekerjaan ini biasanya dikerjain berapa lama, supaya aku bisa menarik waktunya untuk lebih cepat. Itu dia tujuannya. Jadi ketika orang bilang 1 bulan, oke, gimana bisa 1 minggu, gimana caranya gitu ya. Terus kalau mereka bilang 1 minggu, gimana bisa 1 hari gitu. Kalau mereka bilang 1 hari, gimana bisa 1 sampai 2 jam aja. Itu dia. Jadi mindset aku juga bisa, oke, berarti ini sekian nih untuk mempercepatnya, kayak gitu. Nah, dalam proses mempercepat waktu seperti itu, ada berbagai hal yang dihentikan atau ditunda gitu ya. Jadi salah satunya adalah aku mengurangi banget aktivitas aku untuk main sosmed pada bulan-bulan itu gitu. Dan kangen juga sih waktu itu main Instagram misalnya, terus kayak buat Instastory atau apa. Kangen juga, karena emang aku pikir kayaknya belum saatnya dulu nih untuk ngeliat sosial media gitu, supaya bisa lebih fokus menurutku. Dan anyway, ketika kita lagi kayak dikejar-kejar deadline banget ya, aku tuh selalu nggak sabar untuk balik dan ke laptop gitu. Kalau keluar tuh aku selalu, oke, tadi aku tuh udah nulis sampai mana ya? Tadi di bab itu tuh aku udah nulis apa ya? Ntar apa lagi gitu. Jadi kadang-kadang tuh di luar pun mikirnya, oke, nanti abis ini mau buat ini, ngebenerin tabel apa segala macem, supaya nanti pada saat udah sampai laptop udah tahu apa yang mau dilakuin. Kadang-kadang aku list juga di handphone. Oke, nanti pas pulang, ini misalnya lagi di luar ya, di handphone tuh aku list, nanti benerin ini. Jadi dimanapun tuh kayak kalau aku udah terlintas skripsi, aku tulis supaya nggak lupa. Udah sampai di depan laptop, tinggal dikerjain. Nah, itu dia. Jadi kayak oke, harus semuanya tuh tentang skripsi gitu. Tapi nggak yang kayak dalam 3 bulan itu terus ya. Tapi aku juga misalnya ada satu waktu yang aku of course istirahat total, makan apa yang aku pengen, atau aku kumpul sama teman-teman, diskusi apa, main sama mereka, terus juga ngobrol sama keluarga apa segala macam, ya itu tetap. Cuman emang nggak kayak di waktu-waktu sebelumnya gitu, yang waktunya lebih luas, nggak terkejar-kejar deadline. Jadi beda sih rasanya. Tapi kalau emang kita kepengen untuk itu bisa sampai, ya asik-asik aja sih ngejalaninnya. Dan ada satu hal yang terpenting adalah kamu jangan lupa berdoa, minta ridho dari Sang Pencipta, kemudian minta doa sama orang tua kamu, sama keluarga kamu, sama orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang sayang sama kamu, supaya bisa memberikan doa terbaiknya dan juga memberikan dukungan terbaiknya untuk kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Saling mendoakan dan saling mendukung satu sama lain. Jadi itu tadi teman-teman apa yang aku jalanin selama proses penggarapan skripsi aku untuk bisa nyelesainnya sampai ke sidang itu selama 3 bulan. Dan kalau bisa disimpulin ya, teman-teman pasti juga bisa ngelakuin hal itu kalau emang teman-teman mau mencoba untuk menerapkan strategi yang sama. Jadi diubah dulu pertanyaannya dari apa jadi gimana, supaya kita bisa mencari cara yang bisa kita survive gitu, untuk sampai supaya target kita kejadian, target kita
bisa kita selesai dengan baik gitu. Kemudian setelah dapat kesimpulan itu, setelah dapat keputusan itu, kerjain semaksimal mungkin, nggak apa-apa kita berasa dikejar-kejar deadline, kemudian ngurangin berbagai aktivitas kita kayak main sosmed atau kumpul-kumpul dan yang lainnya. Kemudian kita juga harus ngerjain itu dengan happy dan yakin bahwa kita bakalan sampai ke sana. So, semangat buat teman-teman semuanya, apapun yang lagi dikerjain sekarang, entah itu penggarapan skripsi, entah itu lagi ngerjain project yang lain, entah itu ada goals-goals ke depan yang mau dicapai gitu ya. Semangat, semoga semuanya bisa sesuai ekspektasi, sesuai target. I pray for you guys, dan please pray for me too. So, thank you so much buat yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.